Titanic, kesombongan teknologi yang karam di Atlantik. Pada awal abad ke-20, dunia menyaksikan kemajuan teknologi yang luar biasa. Revolusi industri telah mengubah wajah Eropa dan Amerika, menghadirkan mesin-mesin raksasa yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan dalam fiksi ilmiah. Di tengah euforia itu, lahirlah sebuah mahakarya yang digadang-gadang sebagai puncak pencapaian umat manusia, RMS Titanic, kapal pesiar terbesar dan termewah di dunia saat itu. Namun, di balik kemewahan dan teknologi canggihnya, Titanic menyimpan satu dosa besar, kesombongan. Kapal yang tak bisa tenggelam. Titanic bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol kebanggaan industri Inggris, dirancang oleh perusahaan pelayaran White Star Line untuk mendominasi jalur lintas Atlantik. Dengan panjang 269 meter dan berat lebih dari 46.000 ton, Titanic dilengkapi dengan fasilitas mewah, kolam renang, gimnasium, ruang merokok, dan bahkan lapangan skuas. Desainnya diklaim sangat canggih sehingga banyak yang menyebut Titanic sebagai unsinkable ship, kapal yang tidak bisa tenggelam. Bahkan seorang pejabat dari White Star Line menyatakan, Tuhan sendiri pun tak bisa menenggelamkan kapal ini. Pernyataan itulah yang menjadi ironi terbesar dalam sejarah maritim. Petaka di malam yang tenang. Pada malam tanggal 14 April tahun 1912, Titanic melaju dengan kecepatan tinggi di perairan Atlantik Utara, meskipun telah menerima 6 peringatan tentang gunung es dari kapal-kapal lain. Namun, kapten dan kru mengabaikan semua itu, terlalu percaya pada kekuatan teknologi kapal mereka. Sekitar pukul 23.40, Titanic menabrak gunung es besar. Lambung kapal robek, dan air mulai membanjiri kompartemen-kompartemen mesin. Dalam waktu kurang dari 3 jam, kapal raksasa itu tenggelam, menewaskan lebih dari 1.500 orang dari total sekitar 2.200 penumpang dan awak kapal. Kesombongan yang memakan korban. Titanic hanya membawa 20 sekoci, cukup untuk menyelamatkan setengah dari total penumpang. Mengapa? Karena pemilik dan desainer menganggap terlalu banyak sekoci akan mengganggu pemandangan dan estetika kapal. Lebih menyedihkan lagi, sistem kelas sosial diterapkan bahkan saat keadaan darurat. Banyak penumpang kelas 3, yang umumnya imigran dan orang miskin, tidak diberi akses yang sama ke sekoci dibanding kelas 1. Pelajaran dari tragedi. Kecelakaan Titanic bukan hanya soal bencana laut. Ini adalah simbol keangkuhan manusia yang terlalu percaya pada teknologi dan mengabaikan kerendahan hati terhadap alam. Dunia pun akhirnya belajar. Setelah tragedi ini, regulasi keselamatan maritim diperketat secara global. Titanic menjadi peringatan abadi bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan bisa berujung petaka. Legenda yang tak pernah tenggelam. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, namun Titanic tetap hidup dalam ingatan, buku, dan film. Ia bukan sekadar kapal yang tenggelam, tapi juga simbol dari batasan manusia, dari teknologi yang gagal menyelamatkan mereka yang percaya bahwa mereka tak bisa gagal. Dan mungkin, itu pelajaran yang paling penting hari ini, di era di mana kita kembali terlalu percaya bahwa teknologi bisa menyelamatkan segalanya.